Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di media pembelajaran Matcil, mantap pembelajar Cilacap. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang pembelajaran matematika di SMA dengan cara cerdas, dengan cara cermat, sehingga kalian nanti akan lebih mudah menerima pembelajaran dengan media pembelajaran di channel Matcil. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe, dan selamat menyaksikan video pembelajaran di channel Matcil. Matcil, mantap pembelajar Cilacap. Pada video ini saya akan memberikan materi matematika peminatan untuk kelas 11 MIPA. Pada standar kompetensi, rumus jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Mari kita mulai pembelajaran di video ini, yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kompetensi dasarnya ada dua. Kompetensi dasar 3.2 yaitu membedakan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Pada kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan Anda dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih dari sinus, kosinus, dan tangen untuk menentukan nilai dari sudut sinus, kosinus maupun tangen dan kebalikannya yang tidak istimewa dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti apakah yang dimaksud itu? Mari kita lihat di uraian materi. Pada uraian materi video ini, saya akan mengupas tuntas tentang rumus dari sinus A ditambah B dan sinus A dikurangi B, atau sinus alfa ditambah beta dan sinus alfa dikurangi beta. Penggunaan rumus ini akan kita gunakan dengan cara yang cermat, cerdas, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan rumus jumlah dan selisih fungsi sinus dan kosinus. Mari kita perhatikan sebuah gambar segitiga ABC. Gambar segitiganya seperti ini. Ini adalah gambar segitiga A, B, C. Nah, pada segitiga BC ini ditarik garis, yaitu garis yang memotong garis AB tegak lurus. Tegak lurus di mana? Tegak lurus di titik D. Lalu pada pemotongan garis CD ini terbentuklah dua buah segitiga. Segitiga yang pertama adalah yang saya arsir merah ini. Sudutnya adalah sudut alfa. Kemudian bagian yang kedua yaitu segitiganya yang ini. Ini segitiganya. Sudutnya adalah sudut beta. Nah, sebelum kita lanjutkan materi ini, saya ingatkan kembali tentang rumus perbandingan di kelas 10, yaitu tentang rumus perbandingan fungsi sinus. Fungsi sinus adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau yang lebih populer dengan sebutan sin itu depan dibagi miring, yang disingkat sin demi. Kemudian fungsi perbandingan yang kedua, fungsi kosinus. Sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring, atau yang lebih populer dengan sebutan kosami.
samping dibagi miring. Rumus perbandingan yang ketiga adalah tangen. Tangen adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Depan adalah D, samping adalah SA. Jadi rumus perbandingan tangen adalah tandesa, depan dibagi samping. Ini harus kamu ingat. Supaya nanti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan pembahasan materi ini. Mari sekarang kita lanjutkan. Pada rumus perbandingan trigonometri yang pertama, kalian perhatikan pada segitiga BDC. Pada segitiga BDC yang saya beri warna hijau. Kalau sisi CD dibagi dengan A, ya, CD itu kan di samping sudut beta samping. A adalah sisi miring dari segitiga BDC. Berarti kalau CD itu adalah sisi samping, A adalah miring, samping dibagi miring, maka itu adalah rumus perbandingan fungsi kosinus. Dari apa? Dari sudut beta. Oke, CD dibagi A sama dengan cos beta. Pertanyaannya, lah kalau CD, ya berarti A-nya naik ke sini menjadi CD sama dengan A dikali kosinus beta. Oke, panjang CD ini adalah A, sisi A ini dikalikan kosinus dari sudut beta. Kemudian saya lanjutkan rumus perbandingan yang kedua. Rumus perbandingan yang kedua kita lihat pada segitiga ADC atau ACD. Sudutnya adalah alfa. Sisi CD ini disebut sisi samping. Sisi AD ini dari A menuju D. Sebentar, dari A menuju D ini dinamakan sisi di hadapan sudut. Sehingga sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring ini adalah fungsi sinus sudut alfa yang merah. Nah, sekarang tugasmu mencari panjang AD. AD sama dengan apa? Yaitu panjang B dikali dengan sinus alfa. Oke. Lalu yang ketiga, mari kita lanjut dengan yang ketiga. Pada segitiga yang merah ini, segitiga ACD, panjang CD dibagi dengan B. CD itu adalah di samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring, maka ini adalah fungsi kosinus. Kalau ini naik ke sini, karena yang ditanyakan panjang CD, maka panjang CD sama dengan B ini, B dikali dengan cos alfa. Oke, sekarang mari yang ketiga, yang keempat. Yang keempat di situ adalah kita lihat pada segitiga yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini terjadi perbandingan BD dibanding A. Berarti BD adalah sisi di hadapan, berarti depan dibagi miring adalah fungsi sinus. Dari sudut apa? Dari sudut B. Sehingga kalau A-nya kita geser naik, berlaku BD itu sama dengan A dikali sinus beta. Oke, sekarang kita memiliki 4 buah pernyataan.
Pernyataan yang pertama, CD sama dengan A dikali cos B. Pernyataan yang kedua, AD sama dengan B dikali sinus alfa. Pernyataan yang ketiga, CD sama dengan B dikali cos alfa. Pernyataan yang keempat, BD sama dengan A dikali sinus beta. Selanjutnya, mari kita perhatikan yang selanjutnya, yaitu masih pada segitiga ABC ini tadi, yaitu ada CD sama dengan A cos B masih sama. Mari kita lihat tentang luas segitiga ADC. Luas segitiga ADC. Yang saya arsir biru. Luasnya yaitu panjang setengah dikali panjang alas, alasnya adalah AD, tingginya adalah CD, setengah alas kali tinggi. Ini adalah rumus luas segitiga. Lalu sekarang kita kupas satu persatu. Pada rumus luas segitiga ADC ini kita mengambil fungsi AD sebagai alas. Tadi rumusnya adalah ini. AD adalah B dikali sin alfa. Sedangkan CD adalah A dikali cos beta. Sehingga kalau kita substitusi, digantikan, maka akan diperoleh yang pertama AD. AD ini adalah ini. Nah, diganti dengan ini. CD, ini CD. CD adalah ini. Maka CD ditarik ke sini, terbentuklah ini. Sehingga tersusun rumus baru, yaitu setengah dikali B sin alfa dikali A kali cos beta. Dari mana ini? Dari rumus luas ini yang atas tadi. Hanya diganti dengan rumus yang ada di segitiga ABC tadi yang berwarna biru. Selanjutnya mari kita lihat. Kita kelompokkan A dengan B jadikan satu di sini. A dengan B dijadikan satu kelompok. Sehingga terbentuk rumus baru, setengah kali A kali B kali sin alfa dikali cos beta. Oke, ini adalah rumus segitiga ADC yang baru adalah apa? Setengah AB dikali sin alfa kali cos beta. Oke, ini rumus barunya. Sekarang mari kita lanjut dengan segitiga yang berikutnya. Segitiga yang berikutnya yaitu mari kita pandang segitiga BDC. BDC yang saya arsir merah ini. Segitiga BDC yang saya arsir, diorek-orek, dicoret-coret. Nah, yaitu luasnya adalah setengah kali alasnya adalah BD dikalikan tinggi, tingginya adalah CD. Ya, lalu kita adopsi, yaitu dengan cara menggantikan dari fungsi-fungsi ini yang tadi sudah saya tuliskan di depan, yaitu bahwa BD itu adalah A sin beta, sedangkan CD adalah B cos alfa. Oke, sekarang A dengan B dikelompokkan menjadi satu sehingga diperoleh rumus barunya adalah setengah A kali B dikali cos A dikali sin B. Ini apa? Ini adalah rumus segitiga
rumus segitiga BDC yang berwarna merah ini. Rumus luasnya adalah ini. Oke. Sekarang dua segitiga, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC, kalau disatukan, dikumpulkan, digandeng, disambung, maka terbentuklah segitiga ABC yang besar. Terbentuklah segitiga yang besar ini, ABC. Segitiga ABC ini tersusun dari apa? Dari segitiga ADC dan segitiga BDC. Oke? Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Sekarang luas segitiga BDC adalah yang depan ini. Ini adalah rumus dari segitiga ADC. Betul nggak? ADC. Rumusnya adalah ini. Sama enggak ini dengan ini? Oke, sama. Sekarang ditambah luas BDC. Luas BDC adalah ini. Maka ini masuk sini. Ini adalah luas segitiga BDC. Oke, lalu luas segitiga ADC yang ini ditambah luas segitiga BDC yang belakang, sehingga akan diperoleh yaitu unsur yang sama dikeluarkan, yaitu unsurnya setengah AB. Di sini ada setengah AB, kita tulis di depan sini. Sedangkan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta ditulis di belakangnya. Oke, ini adalah luas segitiga yang merupakan gabungan. Merupakan gabungan dari segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Nah, selanjutnya saya akan mencari luas segitiga ini dengan langsung mencari luasnya merupakan gabungan dua buah segitiga. Oke, nah luas segitiga ABC yang besar ini adalah setengah AB dikali sinus alfa ditambah beta. Setengah sisi yang mengapit, ini sisinya kan sisi yang mengapit sudut ini, itu kan sisi A dan sisi B. Luas segitiga yang semuanya ini ya adalah setengah dikali A. A ini dikali B. B ini dikali fungsi sinus, sudutnya gabungan antara alfa dengan beta. Ini rumus luas segitiga ABC keseluruhan. Nah, jika demikian ada dua rumus dong Pak. Rumus yang pertama luas segitiga ABC adalah setengah AB dikali sin alfa ditambah beta. Sedangkan rumus luas segitiga yang gabungan adalah ini, setengah AB ini dikali sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Berarti ini dengan ini sama. Ini sama. Maka kita tulis di bawahnya menjadi yang ini, yang luas segitiga sebelah kiri adalah setengah AB sin alfa ditambah beta. Sedangkan yang ada di luas kanan setengah AB dikali sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Mari kita perhatikan, di luas kiri ada setengah AB, di luas kanan ada setengah AB. Mari kita lihat nih, ini di sini juga ada. Karena sama-sama ada, maka boleh dilakukan pencoretan.
ini kita coret. Sehingga kalau itu dicoret, tinggal sinus alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini yang dimaksud dengan rumus penjumlahan dari fungsi sinus. Sinus apa? Sinus alfa ditambah sinus beta. Paham? Oke, mari. Kalau sudah paham itu, ini tolong dicatat. Kita lanjutkan. Nah, adapun rumus sinus selisih atau pengurangan, dua sudut dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai negatif beta ke dalam beta. Perhatikan pada besaran sudut negatif beta. Pada keterangan ini, yaitu pada sudut negatif beta di sini, kalau di kuadran 1 sin beta itu nilainya sama dengan sin beta, tapi pada kuadran 4 sin negatif beta itu nilainya sama dengan negatif sin beta. Pada kuadran 1 cos beta itu tetap cos beta, tapi pada kuadran 4 cos negatif beta itu sama dengan cos beta. Yang di sini negatif untuk fungsi cos jadi positif. Sedangkan pada fungsi sinus di sini negatif, di sini berubah jadi negatif. Oke. Yang selanjutnya mari. Dengan memperhatikan itu, maka akan diperoleh rumus asli dari fungsi sinus adalah sinus alfa ditambah beta. Tadi adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, sekarang betanya ini diganti dengan negatif, sehingga berubah menjadi sin alfa cos negatif B ditambah cos alfa sin negatif B. Selanjutnya akan diperoleh tadi berdasarkan di sini, kalau sin berubah jadi negatif sin, kalau cos tetap, sehingga sin alfa cos beta ini yang cos negatif betanya ini berdasarkan di sini itu berubah tetap jadi cos. Sedangkan yang sin negatif beta ini berubah jadi negatif sin beta. Sehingga di sini positif, di sini negatif, dikalikan jadi negatif, sehingga rumus pengurangannya berubah menjadi sinus alfa dikurangi beta sama dengan sinus alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Jadi kita sudah memiliki dua buah rumus. Rumus yang pertama adalah sin alfa ditambah beta. Sekarang rumus yang kedua ini adalah sin alfa dikurangi beta. Paham anak-anakku? Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitunglah nilai sinus 75 derajat. Nah, perhatikan, sinus 75 derajat ini bukan sudut istimewa. Sementara kita tidak boleh menggunakan kalkulator dan menggunakan tabel trigonometri, tidak boleh. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya kita gunakan rumus jumlah dan selisih. Caranya kita tulis lebih dulu. Sinus 75 itu adalah sinus 75 kan boleh ditulis 45 ditambah 30. 45 derajat ditambah 30 derajat kan sama dengan 75 derajat. Nah, dengan ini maka kita gunakan rumus ini. Rumusnya jika ada sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah
cos alfa sin beta. Oke, dengan itu maka mari kita teruskan, sehingga sin 45 derajat, yang belakang cos, kan ini B, ini A, maaf biar kamu paham, ini 45 derajat adalah alfa, 30 derajat adalah beta, sehingga sin alfa adalah sin 45 derajat, cos beta adalah cos 30 derajat, cos alfa 45 derajat, sin beta adalah 30 derajat. Selanjutnya, nilai dari sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Nih, yang ini adalah nilai dari sin 45 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Lalu kalikan, setengah kali setengah, akar 2 kali akar 3, setengah kali setengah, akar 2 kali 1, sehingga diperoleh 1/4 kali akar 6. Tahu akar 6? Akar 2 kali akar 3, setengah kali setengah 1/4. Setengah kali setengah 1/4, akar 2-nya tetap. Nah, sekarang saya memiliki dua unsur yang sama, 1/4, di sini juga 1/4, maka ini bisa ditulis cukup satu saja, sehingga diperoleh 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Jadi nilai sinus 75 derajat jawabannya adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Paham? Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh 2. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, hitung nilai dari sinus 15 derajat. Dengan cara seperti tadi, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Sinus 15 derajat boleh ditulis 45 derajat dikurangi 30 derajat. Berdasarkan rumus pengurangan, sinus alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, lalu alfanya berarti berapa? Alfanya 45 derajat. Betanya berapa? 30 derajat. Sehingga kalau digantikan diperoleh ini. Sin alfa, ini sin alfa sama dengan sin 45 cos beta cos 30 cos alfa cos 45 sin beta sin 30. Nilainya berapa? Nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3 dikurangi cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah, maka hasil akhirnya setengah kali setengah 1/4, akar 2 kali akar 3 akar 6, 1/4 kali setengah kali setengah adalah 1/4, akar 2-nya tetap. Di sini ada unsur yaitu 1/4 dengan 1/4, maka boleh dikeluarkan sehingga diperoleh 1/4-nya keluar kali akar 6 dikurangi akar 2. Terjawablah sudah dengan cara cerdas, yaitu nilai sinus 15 derajat adalah 1/4 kali akar 6 min akar 2. Paham? Oke, kalau paham mari kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Contoh 3. Pada contoh 3 ini agak berbeda. Ini langsung diketahui. Rumus perbandingan fungsi sinus alfa adalah 4/5. Rumus perbandingan cos beta adalah 5/13. Berarti ini ada dua buah segitiga. Segitiga dengan sudut alfa dengan sudut segitiga bersudut beta.
di mana dua-duanya ini ada keterangan, dua-duanya adalah sudut lancip. Tentukan nilai sin alfa ditambah beta. Jawabannya, sebelum kamu menyelesaikan ini, kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Kita ambil untuk yang sudut alfa. Nah, yang sudut alfa. Sudut alfa. Yang diketahui apa pada sudut alfa? Sin. Sin adalah 4/5. Sin itu depan. Depan dibagi miring. Depan dari sudut ini itu garis ini namanya depan dari sisi alfa. Miring itu yang sini. Sehingga mari kita masukkan nilainya. Sin demi depannya 4, miringnya 5. Oke. Depannya 4, miringnya 5. Berdasarkan teorema Pythagoras, pada segitiga siku-siku ini, kalau ada bilangan seperti ini, maka bilangan ini nantinya disebut bilangan triple Pythagoras, yaitu sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Kalau di sini 5 dikuadratkan adalah 25, dikurangi 4 dikuadratkan adalah 16. 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Akar 9 itu sebagai sisi samping. Berarti sisi sampingnya di sini ketemu nilainya adalah 3. Kalau sudah demikian, sisi depannya 4, sisi miringnya 5. Kita bisa membuat perbandingan trigonometrinya. Trigonometrinya sin alfa. Depan dibagi miring 4/5. Lah kalau cos sami, samping dibagi miring, sampingnya 3, miringnya 5. Sudah ketemu dua rumus perbandingan trigonometri untuk sudut alfa, yaitu sin alfa dan cos alfa. Lalu sekarang tugas kita mencari untuk yang sudut beta. Untuk yang sudut beta, mari kita gambar segitiganya. Sudutnya adalah sudut beta. Oke, ini adalah sudut beta Nana. Oke, pakai warna yang berbeda. Pakai warna yang berbeda. Misalnya ganti yang merah. Oke, di sini sudut beta. Sisi yang ini disebut sisi depan. Ini sisi miring, yang ini sisi samping. Perbandingannya adalah cos beta. Cos adalah samping. Sampingnya berapa? 5. 5 nih. Di sini sisi sampingnya 5. Sami miringnya berapa? 13. Oke, tulis di sini 13. Kita tulis di sini 13 sisi miringnya. Triple Pythagoras dari 13, 5, berarti sininya 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat adalah 25. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Nah, akar 144 adalah sama dengan 12. Berarti sisi di sini panjangnya adalah 12 satuan. Nah, sekarang kita cari rumus perbandingannya. Cos tadi 5/13, maka sinnya adalah sin demi, berarti 12/13. Nih, ada dua perbandingan. Nah, sekarang berdasarkan rumus sinus penjumlahan sin alfa ditambah beta, ini adalah sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke, sekarang sin alfa. Oke, ini sin alfa. Terus cos beta. Oke, ini cos beta. Cos alfa. Oh, ini cos alfa.
sin alfa atau sin beta. Oh ini sin, oh maaf ini sin beta ya. Ini sin beta. Oke ini salah ini. Ini harusnya sin beta. Oke dibetulkan sin beta. Nah dengan mengganti dengan ini maka akan diperoleh seperti ini. Sin alfa tadi berapa? 4/5 nih. Cos beta 5/13 ini. Cos alfa 3/5 ini. Sin beta ini 12/13. Maka selanjutnya kalau ada perkalian pecahan maka pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang ini juga sama, atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga diperoleh 4 kali 5 20, 5 kali 13 65, 3 kali 12 36, 5 kali 13 65. Pada operasi penjumlahan pecahan beda, yang dijumlahkan yang pembilang, penyebutnya tulis salah satu, sehingga diperoleh 20 ditambah 36 dibagi cukup, tulis 65-nya 1, sehingga 20 ditambah 36 hasilnya adalah 56 65, tetap penyebutnya. Jadi tentukan sinus alfa ditambah beta, jawabannya adalah 56/65. Paham pada contoh 3? Oke, yang selanjutnya mari kita lanjutkan, yaitu pada contoh 4. Dengan cara yang sama, di sini ada dua buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi sinus alfa, yang kedua adalah cos beta. Cuman soalnya di sini adalah fungsi pengurangan. Sama caranya, menggambar segitiga alfa, sisi depan, sisi miring, sisi samping. Perbandingannya sin alfa 4/5, cos alfa 3/5. Bikin segitiga yang kedua. Ini sisi depan, yaitu sisi samping 5, sisi miring 13, sisi depan 12. Rumus perbandingannya cos beta 5/13. Sin alfa, maaf, ini bukan sin alfa, ini diganti dengan beta. Oke, sin beta 12/13. Selanjutnya rumusnya ini, maka tinggal memasukkan apa? Rumus sinus alfa, cos beta, cos alfa, sin beta. Tinggal mengganti dengan ini, mengganti ke sana, sehingga diperoleh seperti ini. Sin alfa 4/5, cos beta 15/13. Tandanya apa nih? Negatif. Cos alfa 3/5, sin beta 12/13. Selanjutnya, maka 4 kali 5 20, 5 kali 13 65, yang belakang 3 kali 12 36, 5 kali 13 65. Selanjutnya pembilangnya yang dikurangi 20 kurangi 36, penyebutnya tulis salah satu, sehingga 20 dikurangi 36 hasilnya negatif 16/65. Jadi jawaban dari soal ini adalah negatif 16/65. Ini contoh yang keempat. Mudah-mudahan dengan contoh 4 ini saya berharap kalian semua sudah bisa memahaminya. Oke, kalau sudah bisa paham, saya lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soalnya ada 3. Kalian tulis. Ini ada 3 soal. Setelah selesai ditulis, dikerjakan di buku.
kalian foto, kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Itu saja dari Pak Gino. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.